Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-54. Judul renungan hari ini, percayalah pada Tuhan untuk memenangkan pertempuran. Kitab Bilangan dimulai sesuai dengan namanya, angka. Tahun-tahun setelah itu, Raja Daud mengadakan sensus penduduk dan membayar mahal untuk hal itu. Namun, sensus umat Tuhan yang baru dibentuk ini diperintahkan oleh Allah. Apakah Tuhan tidak mengetahui jumlah orang yang Dia pimpin? Tentu saja Dia mengetahui. Matius 10 ayat 30 memberitahu kita, bahkan Tuhan tahu berapa banyak rambut di kepalamu. Jadi mengapa menyuruh untuk menghitung bangsa itu? Tuhan tidak menjelaskan alasannya bagi kita, tapi saya sangat senang Dia menyuruh Musa untuk menghitung bangsa itu. Ada beberapa aspek yang benar-benar hebat yang dapat kita lihat melalui kisah ini, dan semuanya menunjukkan kemampuan kita untuk mempercayai Tuhan. Perhatikan bahwa tidak semua orang dihitung. Saya bukan hanya berbicara tentang bagaimana para wanita tidak termasuk dalam hitungan, tetapi perhatikan siapa lagi yang tidak dihitung. Hanya orang-orang yang cocok untuk berperang yang dihitung. Tidak ada seorang pun di bawah usia 20 tahun yang disertakan. Tidak seorang pun yang menderita kelemahan atau lanjut usia dimasukkan. Dengan selektif memilih siapa yang masuk dalam hitungan. Tuhan mengajarkan bangsa yang masih muda ini untuk percaya. Jika para wanita yang kuat dan mampu bertarung diikutsertakan bersama para remaja yang memiliki stamina dan kekuatan awet muda, jumlah Israel akan membengkak. Jika orang tua diberi tameng dan ditempatkan di dalam barisan tentara, musuh Israel pasti akan terintimidasi oleh jumlah musuh mereka. Bukan di atas punggung umat manusia, Tuhan akan memenuhi janjinya. Bukan melalui jumlah atau kekuatan mereka, tetapi oleh kuasa Tuhan. Alkitab mencatat beberapa kali ketika Tuhan mengurangi jumlah pasukan Israel sebelum mereka berperang. Kemudian, seperti sekarang, Tuhan menantang orang-orang untuk percaya kepadanya dan kuasanya. Kekuatan apapun yang kita yakini kita miliki, kita tidak akan pernah bisa membandingkannya dengan kekuatan Tuhan. Pelatihan itu memang penting, tetapi kepercayaan jauh lebih penting. Percayaan memainkan peranan penting di awal bangsa Israel. Kepercayaan yang harus mereka jalani setiap hari sangat menyemangati saya secara pribadi. Bacaan kita hari ini memberitahu kita 603.550 laki-laki dengan usia dan kemampuan bertarung yang masuk hitungan. Berapa banyak wanita, anak-anak, remaja, dan orang tua yang menemani para pejuang ini? Kita tidak tahu. Namun kita dapat mengasumsikan bahwa jumlah itu dengan mudah menjadi 2 kali lipat. Pertimbangan konservatif memberitahu kita bahwa total Israel lebih dari 1 juta orang. Namun mereka tidak pernah kelaparan. Mereka diberi cukup air untuk diri mereka sendiri dan ternak mereka. Selain perbekalan ini, Ulangan 29 ayat 5 mencatat, Tuhan menyatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Tuhan kita dapat dipercaya. Kuasanya memelihara, menyediakan, melindungi, dan memimpin kita, bahkan melampaui upaya terbaik kita. Saat kita melihat batasan kemampuan kita, baik kuat atau lemah, kita harus ingat, kekuatan Tuhan tidak bergantung pada kita. Kita mungkin sering merasa bahwa kita tidak dapat memenuhi tugas yang Tuhan percayakan. Ingatlah, kita hanya perlu percaya dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang dapat memberi makan 1 juta orang dan hewan di padang gurun, dapat menyediakan hal itu bagi Anda dan saya. Bukan kekuatan kita yang akan memindahkan gunung, tetapi kekuatan Tuhan. Percayalah dan yakinlah, dan raihlah kemenangan Tuhan sebagai milik Anda. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.